Pernahkah kalian membayangkan bahwa kebebasan kita sebenarnya punya tanggal kedaluarsa? Kita sering merasa aman karena memegang kendali atas hidup kita sendiri. Tapi coba perhatikan sekeliling. Perhatikan betapa cepatnya segalanya berubah menjadi pintar. Dompet kalian mungkin masih ada di saku sekarang, tapi fungsinya sudah mulai memudar. Kita sedang digiring menuju satu titik sebuah transisi total yang mereka sebut sebagai transisi menuju global ekonomi yang lebih efisien. Namun di balik jargon efisiensi itu, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari penglihatan publik. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender. Itu adalah garis finish bagi sebuah sistem bernama The Sovereign ID. Mereka menjanjikannya sebagai puncak dari financial security dan cyber security. Sebuah identitas tunggal, satu kunci untuk membuka seluruh akses dunia. Keren, bukan? Satu scan wajah dan semua urusan selesai. Tapi bayangkan jika apa yang kita yakini sebagai kemudahan selama ini ternyata hanyalah bagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih gelap. Sistem ini bekerja di atas blockchain identity, sebuah rantai digital yang mencatat setiap tarikan napas dan langkah kaki kalian. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus takut? Saya kan orang baik. Tapi di dunia baru ini, menjadi baik bukan lagi tentang moral, melainkan tentang kepatuhan pada algoritma. Saat digital assets kalian sepenuhnya bergantung pada seberapa hijau skor biometrik kalian, maka kebebasan berubah menjadi kontrak bersyarat. Namun, ada satu hal yang benar-benar mengusik pikiran saya. Sebuah celah rasa penasaran yang tak bisa ditutup. Karena tepat di saat semua orang merasa nyaman dengan kunci digital ini, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi jika di suatu pagi, kunci itu tiba-tiba berubah warna menjadi merah dan akses Anda ke dunia ini ditolak secara permanen? Karena di balik pintu yang terkunci itu, Anda akan menyadari bahwa uang tunai Anda telah mati, dan Anda hanyalah hantu di dalam sistem yang Anda bangun sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana memegang uang kertas adalah sebuah tindakan kriminal. Terdengar gila, tapi inilah pondasi dari global ekonomi baru yang sedang mereka bangun. Uang tunai sedang dibunuh secara perlahan, digantikan oleh sesuatu yang mereka sebut CBDC, Central Bank Digital Currency. Jangan salah sangka, ini bukan seperti saldo e-wallet atau m-banking yang kamu pakai sekarang. CBDC adalah uang pintar, dan disinilah misterinya dimulai. Uang ini memiliki blockchain identity yang melekat. Artinya, pemerintah tidak hanya tahu berapa yang kamu punya, tapi mereka tahu di mana, kapan, dan untuk apa kamu membelanjakannya. Pernahkah kalian merasa diawasi saat berbelanja? Di tahun 2026, perasaan itu akan jadi nyata. Setiap koin digital yang kamu miliki seolah-olah punya nyawa. Jika sistem menganggap pembelianmu tidak mendukung financial security negara, atau jika kamu mencoba membeli sesuatu yang tidak seharusnya, maka transaksi itu akan gagal seketika, tanpa penjelasan. Inilah yang mereka sebut sebagai kendali total atas digital assets. Uangmu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Ia adalah izin yang diberikan oleh sistem. Kamu mungkin merasa aman dengan cyber security tingkat tinggi yang mereka janjikan, tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mereka lindungi? Kamu atau agenda mereka? Di titik ini, privasi hanyalah sebuah dongeng masa lalu. Transaksi yang dulu anonim kini terpampang nyata di layar-layar pusat kontrol. Bayangkan jika setiap kopi yang kamu beli, setiap buku yang kamu baca, menjadi poin yang menentukan statusmu di masyarakat. Namun, ada satu hal yang paling mengerikan dari sistem ini. Sesuatu yang sengaja tidak disebutkan dalam brosur-brosur promo teknologi masa depan. Karena uang digital ini bukan hanya bisa melacakmu, tapi dia bisa mendengar niatmu sebelum kamu bertindak. Karena di tahun 2026, setiap koin yang kamu simpan tidak lagi diam di dalam dompetmu. Ia kini punya mata untuk melihat kemana kamu pergi dan telinga untuk mendengar apa yang kamu rencanakan. Bayangkan setiap langkah yang kamu ambil, setiap pesan yang kamu kirim, hingga detak jantungmu saat melihat sesuatu yang provokatif. Semuanya tercatat.
bukan di buku harian, tapi dalam sebuah sistem blockchain identity yang abadi. Di tahun 2026, privasi bukan lagi sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang kamu pinjam dari sistem. Seringkali kita mendengar bahwa cyber security adalah untuk melindungi kita dari peretas. Tapi coba pikirkan lagi, bagaimana jika sistem itu sendiri yang meretas hakmu untuk dilupakan? Dalam dunia sovereign ID, identitasmu bukan lagi sekadar nama dan tanggal lahir. Identitasmu adalah kumpulan data masif yang saling mengunci. Inilah realitas dari digital assets yang sebenarnya. Asetmu yang paling berharga bukan lagi uang di bank, tapi reputasi digital yang tersimpan dalam blok-blok data ini. Jika satu blok mencatat bahwa kamu adalah individu yang berisiko, maka seluruh rantai di depanmu akan tertutup. Kamu tidak bisa lari, karena dalam blockchain tidak ada tombol delete. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kita selalu diajarkan bahwa transparansi adalah kunci kemajuan. Tapi pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika transparansi itu digunakan untuk menghakimi setiap detik kehidupanmu? Dunia kini mengenal Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Mereka tahu apa yang membuatmu marah, apa yang membuatmu takut, dan apa yang membuatmu patuh. Dan di tahun 2026, semua data itu akan digunakan untuk satu hal yang lebih gila lagi, menentukan seberapa layak kamu menghirup udara di bumi ini. Karena setelah mereka berhasil mengunci identitasmu, mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka akan mulai menghitung dosa-dosa lingkunganmu dan mengubahnya menjadi angka yang menentukan nasibmu. Kita semua setuju kalau menjaga bumi itu penting, tapi apa jadinya kalau niat baik itu dipersenjatai untuk mengontrol setiap suapan nasi yang masuk ke mulutmu? Di tahun 2026, konsep global ekonomi tidak lagi cuma soal untung rugi, tapi soal carbon credit score. Coba dengerin ini. Dengan Sovereign ID, sistem tahu kamu beli daging berapa kilo, kamu pakai bensin berapa liter, bahkan berapa lama kamu menyalakan pendingin ruangan. Setiap aktivitasmu dikonversi menjadi angka, dan angka inilah yang menentukan kesehatan dompet digitalmu. Inilah bentuk baru dari financial security yang mereka bicarakan. Keamanan finansialmu kini bersyarat. Kalau skor karbonmu rendah karena kamu dianggap boros energi, sistem CBDC secara otomatis bisa menaikkan pajak belanjaanmu atau membatasi aksesmu ke transportasi publik. Kamu nggak lagi cuma berkompetisi dengan manusia lain, tapi kamu lagi berkompetisi dengan sistem yang mengatasnamakan keselamatan bumi. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kita dipaksa menjadi pahlawan lingkungan di bawah ancaman kemiskinan digital. Kamu mungkin merasa ini demi kebaikan bersama, tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang menentukan batas kuota karbon itu? Dan siapa yang skornya selalu tetap hijau meskipun mereka terbang dengan jet pribadi? Dunia sedang berubah menjadi penjara tanpa jeruji, di mana dindingnya terbuat dari data dan atapnya adalah keharusan untuk tetap bersih. Kebaikanmu pada bumi kini menjadi syarat mutlak untuk bertahan hidup di tengah sistem yang tak kenal ampun. Tapi tunggu dulu. Jika kamu pikir dipantau lewat apa yang kamu makan itu sudah keterlaluan, kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sistem ini nggak cuma mau tahu apa yang kamu beli, mereka mau menyatu dengan tubuhmu. Karena setelah mereka berhasil menghitung jejak kakimu di atas tanah, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa tubuhmu sendiri adalah kunci yang tak bisa kamu duplikasi. Kita baru saja membahas bagaimana mereka menghitung setiap napas karbonmu. Tapi untuk memastikan angka itu benar-benar milikmu, mereka butuh sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Selamat datang di era biometric security total. Di tahun 2026, kartu plastik di dompetmu sudah resmi jadi barang antik. Sekarang tubuhmu adalah aksesnya. Mau naik kereta cepat? Scan wajah. Mau beli kopi? Scan telapak tangan. Kedengarannya sangat efisien, bukan? Tidak ada lagi drama lupa bawa dompet, tapi inilah sisi gelap yang sengaja tidak mereka pajang di iklan-iklan cybersecurity. Dalam sistem Sovereign ID, data biologismu bukan lagi rahasia pribadi, ia telah dikonversi menjadi barisan kode unik yang tersimpan selamanya di dalam blockchain identity global. Bayangkan risikonya. Jika basis data ini bocor, dan percayalah, tidak ada sistem yang benar-benar kebal kamu kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang.
Kamu kehilangan kedaulatan atas fisikmu sendiri. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kita menyerahkan data yang paling intim demi sebuah kenyamanan. Kita terjebak dalam ilusi financial security. Padahal sebenarnya kita sedang memberikan kunci, cadangan rumah kita, isi brankas kita, bahkan riwayat hidup kita kepada sebuah mesin tanpa perasaan. Dunia kini menuntut kita untuk selalu terkoneksi. Jika kamu menolak memberikan sidik jarimu, atau jika wajahmu tidak terbaca karena sebuah error kecil di server pusat, maka secara otomatis kamu akan tereliminasi dari global ekonomi. Kamu ada, kamu bernapas, tapi di mata sistem, kamu tidak eksis. Namun, ada satu hal yang jauh lebih mengerikan dari sekadar gagal bayar atau gagal masuk gedung. Karena ketika tubuhmu sudah menyatu dengan sistem, dunia akan mulai menciptakan garis pemisah yang sangat nyata. Garis yang akan membuang mereka yang dianggap tidak layak. Karena sebentar lagi, kita tidak hanya bicara tentang siapa yang punya akses, tapi tentang mereka yang dihapus ke dalam sebuah zona di mana teknologi tidak lagi mau mengenal namamu. Pernahkah kalian merasa diabaikan oleh seseorang? Rasanya pahit, bukan? Tapi di tahun 2026, yang mengabaikanmu bukan lagi manusia, melainkan peradaban itu sendiri. Inilah realitas dari zona hitam digital. Ini bukan tempat kumuh di pinggiran kota. Zona ini bisa ada di mana saja, di depan minimarket, di halte bus, bahkan di depan pintu rumahmu sendiri. Bayangkan jika kenyamanan yang kita banggakan hari ini berubah menjadi senjata untuk mengusirmu. Tanpa sovereign ID yang aktif, kamu kehilangan kunci untuk berinteraksi dengan dunia luar. Bus otomatis tidak akan membukakan pintu untukmu. Mesin kopi tidak akan mengeluarkan setetes pun cairan jika wajahmu tidak terdaftar dalam blockchain identity global. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh dan sangat sepi. Para arsitek global ekonomi menyebut ini sebagai pembersihan sistem. Mereka bilang, untuk menjaga cybersecurity dan ketertiban, mereka yang tidak memiliki identitas biometrik harus dibatasi aksesnya. Tapi bagi mereka yang ada di luar sistem, ini adalah pengasingan di tengah keramaian. Kamu menjadi hantu digital. Kamu bisa melihat orang lain berbelanja, tertawa, dan bepergian, tapi kamu tidak bisa menyentuh dunia mereka. Semua fasilitas umum yang dulunya adalah hak, kini menjadi hadiah bagi mereka yang patuh. Inilah sisi gelap dari ketergantungan kita pada teknologi yang terlalu pintar. Namun, ada satu hal yang sengaja disembunyikan di balik dinding-dinding kode ini, karena zona hitam bukan hanya tentang tidak bisa belanja atau naik bus, ini adalah tentang hilangnya hak milik. Di dunia baru ini, konsep punya sudah dihapus dari kamus manusia, karena di tahun 2026, memiliki harta di tanganmu tidak lagi berarti apa-apa. Di sistem baru ini, bahkan rumah yang kamu tempati dan uang yang kamu simpan bisa menguap hanya dalam satu klik dari otoritas pusat. Pernahkah kalian membayangkan bahwa kekayaan yang kalian kumpulkan seumur hidup ternyata hanyalah deretan angka yang bisa diedit oleh orang lain? Di tengah hiruk-pikuk global ekonomi 2026, kepemilikan pribadi adalah sebuah ilusi yang sangat rapi. Kita diajak untuk tidak memiliki apa-apa, tapi merasa memiliki segalanya melalui akses digital. Inilah jebakan dari sistem sovereign ID. Ketika identitasmu menyatu dengan asetmu di dalam blockchain identity, pemerintah atau otoritas pusat tidak perlu lagi mengirim polisi untuk menyita hartamu. Mereka hanya butuh satu klik di pusat kendali cybersecurity untuk membekukan seluruh hidupmu. Bayangkan skenarionya, kamu mungkin merasa aman dengan financial security yang ditawarkan. Tapi apa jadinya jika suatu hari pendapatmu di media sosial atau perilaku konsumsimu dianggap tidak selaras dengan agenda global? Dalam sekejap, status digital assetsmu berubah dari tersedia menjadi tertangguhkan. Kamu tidak jatuh miskin karena dirampok. Kamu jatuh miskin karena sistem memutuskan kamu tidak lagi layak memegang nilai. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kita bekerja keras untuk sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, dan yang lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan jika sistem berkata tidak.
Uang digital bukan lagi alat tukar yang bebas, ia telah berubah menjadi alat pengendali perilaku. Dunia sedang bergerak menuju era di mana hak sewa menggantikan hak milik. Kamu menyewa rumahmu, menyewa kendaraanmu, bahkan menyewa hakmu untuk bertransaksi. Dan kedaulatan atas semua itu bukan di tanganmu. Ia ada di server-server raksasa yang tidak pernah tidur, mengawasi setiap pergerakan asetmu di seluruh penjuru dunia. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua dari teknologi apapun yang kita miliki saat ini. Karena jika sistem kontrol ini sudah begitu sempurna, jika setiap manusia sudah ditandai dan setiap harta sudah dikunci, bukankah ini terdengar seperti sebuah skenario kuno yang pernah diperingatkan ribuan tahun yang lalu? Karena di balik kecanggihan blockchain dan AI ini, tersembunyi sebuah pola yang sangat akrab bagi mereka yang membaca kitab-kitab suci. Sebuah tanda yang menentukan siapa yang boleh makan dan siapa yang akan kelaparan. Pernahkah kalian merenung, mengapa sistem ekonomi masa depan begitu terobsesi pada tanda dan identitas? Sekitar 1400 tahun yang lalu, sebuah peringatan turun tentang suatu masa di mana sistem dunia akan dikuasai oleh sebuah kekuatan yang tak membiarkan manusia hidup, kecuali jika mereka tunduk pada sistemnya. Dalam eskatologi, kita mengenal narasi tentang sebuah fitnah besar, sebuah sistem global yang memaksa setiap jiwa untuk memiliki tanda tertentu. Tanpa tanda itu, manusia tidak akan bisa menjual, tidak bisa membeli, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dulu, ini terdengar seperti kiasan. Tapi hari ini, di bawah payung global economy dan blockchain identity, kiasan itu berubah menjadi barisan kode pemrograman. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa sangat nyata. Teknologi biometric security yang kita bahas tadi, pemindaian wajah, iris, dan telapak tangan adalah infrastruktur sempurna untuk mewujudkan sistem tanda tersebut. Bukan lagi stempel fisik, melainkan segel digital yang menyatu dengan biologimu. Kamu tidak bisa membuangnya karena tanda itu adalah dirimu sendiri. Inilah yang sering dikaitkan dengan sistem sang penyesat atau Dajjal. Sebuah tatanan dunia yang menjanjikan surga kenyamanan digital, tapi menuntut kepatuhan total sebagai bayarannya. Financial security yang mereka tawarkan sebenarnya adalah umpan. Jika kamu tidak setuju dengan aturan mereka, sistem tinggal mematikan aksesmu. Sederhana, bersih, dan mematikan. Misterinya bukan lagi tentang kapan ini terjadi, tapi tentang betapa halusnya transisi ini dilakukan. Kita tidak dipaksa dengan kekerasan, kita dipaksa dengan kemudahan. Kita digiring menuju satu titik di mana hidup di luar sistem adalah sebuah kemustahilan. Sebuah nubuat kuno sedang terinstal secara otomatis di ponsel pintar yang kalian genggam saat ini. Dunia sedang menyiapkan panggung untuk sang aktor utama, dan panggung itu bernama ketergantungan total. Namun, jika semua orang sudah masuk ke dalam jaring ini, apakah masih ada ruang untuk menjadi manusia yang berdaulat? Karena ketika sistem ini sudah sempurna, pilihanmu bukan lagi antara kaya atau miskin, tapi antara menjadi bagian dari mesin atau menjadi asing di dunia yang sudah tidak lagi mengenal Tuhannya. Pernahkah kalian merasa bahwa bahasa adalah alat penyesat terbaik? Di tahun 2026, mereka menjual narasi self-sovereign identity. Mereka bilang, ini adalah tentang kedaulatanmu, tentang cybersecurity yang menjamin tak ada yang bisa mencuri datamu. Tapi di balik istilah yang berkilau itu, ada kenyataan yang jauh lebih dingin. Dalam global ekonomi yang baru, kedaulatan bukan diberikan kepada manusia, melainkan kepada sistem. Kita disebut berdaulat atas data kita, tapi kita tidak punya pilihan untuk tidak menggunakannya. Jika identitas biometrikmu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan, maka itu bukan lagi sebuah hak, itu adalah sebuah perintah. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kita bukan lagi warga negara yang merdeka, kita adalah subjek dari algoritma. Setiap keputusan yang diambil oleh sistem, apakah skor karbonmu cukup, apakah blockchain identitimu bersih, apakah perilakumu sesuai standar adalah vonis tanpa pengadilan. Inilah biometric security yang sebenarnya, memastikan bahwa tidak ada satupun subjek yang bisa lepas dari pengawasan sang penguasa digital.
Bayangkan ironinya, kita merasa modern, merasa bebas karena segala sesuatunya instan. Namun sebenarnya kita sedang berjalan menuju era feodalisme baru. Bedanya, dulu penguasanya adalah manusia di istana batu. Sekarang penguasanya adalah kecerdasan buatan yang bersemayam di pusat data yang dingin dan tak tersentuh. Mereka menjanjikan financial security, tapi yang mereka berikan adalah ketergantungan mutlak. Mereka menjanjikan transparansi, tapi yang mereka berikan adalah pengintaian tanpa henti. Kita sedang berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Tetap menjadi sovereign yang berjiwa atau menjadi subjek yang hanya berupa barisan kode. Dunia sudah memilih jalannya. Mesin-mesin sudah mulai berdengung dan gerbang biometrik sudah mulai terpasang di setiap sudut kota. Pertanyaannya, saat semua pintu sudah tertutup bagi mereka yang tak mau tunduk, kemana kamu akan pergi? Karena di tahun 2026, perjuangan terakhir umat manusia bukan lagi soal memperebutkan wilayah, tapi soal memperebutkan hak untuk tetap menjadi rahasia di hadapan sistem yang ingin tahu segalanya. Pernahkah kalian merasa bahwa saat-saat paling tenang adalah sebelum badai besar datang? Kita sedang berada di masa tenang itu sekarang. Di tahun 2026, janji tentang global ekonomi yang sempurna akan ditepati. Dunia akan menjadi sangat efisien, sangat aman, dan sangat pintar. Tapi sekarang, tanyakan pada diri kalian sendiri, jika semua financial security ini menuntut kedaulatan biologismu, apakah harganya sebanding? Kita sedang digiring ke sebuah persimpangan. Di satu sisi ada jalur kenyamanan yang menawarkan akses ke segala kemudahan, namun dengan harga setiap detail privasimu. Di sisi lain ada jalur kebebasan yang mungkin membuatmu menjadi asing di duniamu sendiri. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa sangat krusial. Sistem ini sudah siap. Infrastrukturnya sudah terinstal di kantong kalian, di wajah kalian, dan di cara kalian memandang uang. Kita sedang melihat kelahiran sebuah tatanan yang oleh sejarah kuno disebut sebagai fitnah terbesar. Sebuah sistem yang tidak membiarkan satu jiwa pun lewat tanpa stempel kepatuhan. Inilah cybersecurity tingkat akhir, menjaga agar tidak ada manusia yang bisa keluar dari pengawasan. Namun, ingatlah satu hal, sebelum tahun 2026 benar-benar mengunci nasib kita, kedaulatan yang sesungguhnya masih ada di tangan kalian. Kedaulatan untuk menyadari, kedaulatan untuk bersiap, dan kedaulatan untuk tidak membiarkan jiwa kalian dibeli oleh deretan angka digital. Dunia mungkin akan berubah menjadi penjara digital, uang mungkin akan menjadi alat pengendali, dan tubuh kita mungkin akan menjadi password. Tapi selama kita masih memiliki kesadaran, kita belum sepenuhnya kalah. Jangan biarkan digital assets menjadi satu-satunya harta yang kamu miliki, karena harta yang paling abadi adalah iman dan kebebasan yang tidak bisa dibaca oleh algoritma manapun. Sistem ini sudah siap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi siapkah kamu kehilangan kenyamanan dunia demi menjaga satu hal yang paling berharga, kemanusiaanmu? Karena di tahun 2026, pahlawan sejati bukanlah mereka yang menguasai teknologi, melainkan mereka yang cukup berani untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang sudah berubah menjadi mesin.